Jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketer sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan akibat pemberlakuan pembatasan yang sempat memberhentikan operasionalnya selama pandemi COVID-19. Tak tinggal diam, destinasi wisata The Jolomadu memiliki 3 pilar utama untuk bangkit kembali, antara lain adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Lalu seperti apa cara kreatif yang dilakukan Museum The Jolomadu dalam beradaptasi hingga menghadirkan inovasi menyikapi pandemi? Simak pemaparan Inyoman Dana, Direktur Museum The Jolomadu pada acara The Second Planet Tourism Indonesia 2021 yang bertajuk Beyond Recovery Towards Sustainability pada Kamis 23 September 2021 yang digelar secara virtual berikut ini. Yang kami hormati Pak Hermawan Kartajaya selaku founder dan chairman Marketplace yang telah mengundang kami sebagai suatu kehormatan. The Jolomadu telah diundang di dalam acara Planet Tourism Indonesia 2021. Kemudian yang kami hormati para panelis dan peserta acara Planet Tourism Indonesia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya memperkenalkan diri. Saya Inyoman Dana dari The Jolomadu, sebuah kawasan wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Next. Sebelumnya kami mungkin sampaikan mengenai profil tentang The Jolomadu. Kawasan The Jolomadu itu merupakan suatu kawasan revitalisasi sebuah pabrik gula yang dilakukan di tahun 2017. Jadi tepatnya bulan April tahun 2017 dilakukan suatu revitalisasi sebuah pabrik gula di kawasan Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya Jolomadu sendiri itu adalah merupakan suatu pabrik gula yang dibangun di tahun 1861. Jadi ini cukup lama sekali oleh Mangkunegaran IV di Kabupaten Karanganyar. Jadi pabrik gula ini selama 22 tahun hampir sejak Krismon tahun 1998 itu berhenti beroperasi secara total. Jadi karena ini adalah aset negara, adalah tanah milik BUMN pemerintah, makanya kami ditugaskan untuk melakukan revitalisasi pabrik tersebut sehingga mempunyai suatu nilai sehingga nantinya bisa bermanfaat menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. Kemudian Jolomadu sendiri itu adalah nama yang branding lama yang diambil dari nama pabrik gula di Kabupaten Karanganyar. Itu adalah sebuah kawasan wisata heritage yang mengambil konsep MICE yang terdiri dari ada museum, kemudian ada convention hall, venue yang berstandar internasional. Jadi selain kita dapat melakukan suatu edukasi kepada masyarakat, terutama pengunjung daripada museum itu sendiri, tentang bagaimana sejarah pabrik gula di Indonesia, terus bagaimana proses pabrik gulanya itu sendiri. Nah, kami juga bisa melakukan suatu kegiatan komersial di situ karena ada beberapa venue-venue yang berstandar baik internasional maupun yang Sarkara Hall. Jadi kalau yang berstandar internasional itu adalah kapasitas 2.500 orang jadi tempat duduk. Jadi itu pernah pada saat kami pembukaan di tahun 2018 pada saat konser David Foster itu adalah hampir menampung 3.000-an penonton yang dilakukan di Jolomadu Hall. Kemudian memang pandemi saat ini memang sangat memukul sekali seperti yang disampaikan oleh para panelis sebelumnya bahwa pandemi ini hampir semua sektor dihantam oleh pandemi, terutama adalah di sektor pariwisata. Nah, ini sangat terpukul sekali. Kebetulan kami juga asli Bali ya, bagaimana merasakan kawan-kawan kami di Bali sampai hampir sudah 2 tahun ini tidak bisa melakukan aktivitasnya terutama di bidang pariwisata.
Dan kebetulan kami adalah bergerak juga di bidang pariwisata, tapi di daerah lain, di Colomadu. Nah, ini kami selama pandemi. Nah, ini adalah terus terang saja kami itu baru berumur hampir baru 2 tahun. Jadi tahun 2018 kami beroperasi sejak dibuka. 2019 artinya banyak konser-konser yang kami lakukan, event-event yang kami lakukan, jadi masyarakat jadi sangat antusias sekali di dalam mengikuti acara yang kami selenggarakan. Kemudian di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, itu adalah momen yang sangat berkesan dan tidak terlupakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di sektor wisata yang benar-benar hampir dihantam oleh pandemi. Akhirnya seluruh aktivitas daripada operasional itu adalah ditutup sampai dengan dari Maret sampai dengan Agustus. Itu selama pemberlakuan PSBB. Jadi kami juga mengikuti kebijakan daripada pemerintah selama itu. Kemudian di bulan September, nah itu mulai dilakukan pembukaan secara terbatas, bertahap. Nah, kami juga di Colomadu juga mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap melakukan penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk komitmen kami di dalam melaksanakan anjuran tersebut. Dengan diraihnya kami memperoleh sertifikat CSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Next. Kemudian menurut kami di dalam pemulihan pariwisata tersebut, termasuk juga di tempat kami di Colomadu, bahwa ada 3 hal faktor yang mungkin bisa menjadi faktor kunci di dalam bagaimana kita supaya bisa tetap survive di dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama itu adalah adaptasi, adaptif. Jadi kita seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi kita selalu harus, karena COVID-19 ini tidak mungkin menurut pemerintah itu prediksinya itu akan cukup lama. Tapi kalau kita menunggu dalam kondisi reda sama sekali, ininya sepertinya tidak mungkin, masih jauh. Oleh karena itu kita harus biasa melakukan adaptasi kehidupan dengan yang namanya eranya new normal. Jadi kita melakukan aktivitas selalu seperti yang teman-teman sampaikan para panelis sebelumnya, bahwa era new normal ini adalah menjadi syarat wajib untuk kita selalu melakukan aktivitas di dalam kegiatan-kegiatan event yang dilakukan. Yang kedua, kita harus inovatif. Inovasi itu adalah melakukan kreativitas. Nah, kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya yang dari Trans Studio Bandung, pada intinya itu adalah sama. Nah, sekarang itu eranya digitalisasi, bagaimana kita melakukan transformasi bisnis itu lewat digital. Nah, kebetulan kami itu adalah mempunyai 3 tempat, yaitu ada museum, kemudian ada venue, Colomadu Hall dan Sarkara Hall, kemudian ada bisnis PNB dan space rental lainnya. Nah, kita itu kalau mengikuti kebijakan dari pemerintah, secara otomatis itu artinya aktivitas kita akan berhenti. Oleh karena itu kami beserta tim marketing yang telah ada di Colomadu itu melakukan terobosan-terobosan yang bisa meningkatkan bagaimana di masa pandemi ini kita tetap eksis, ada kegiatan walaupun artinya tidak senormal dalam keadaan normal, dalam artian dari sisi pendapatan mungkin jauh sekali akan merosot jauh, namun artinya kita sama sekali tidak berhenti secara total, artinya masih bisa kita lakukan. Seperti misalnya kita ada beberapa inovasi baik dari sisi kegiatan wedding, kemudian dari sisi kegiatan event-event yang lainnya seperti wisuda, kemudian beberapa talk show maupun beberapa kegiatan lainnya, konser musik yang dilakukan secara hibrid, secara kombinasi offline dengan virtual. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga aktivitas ini di kawasan di Colomadu, nah ini tetap berjalan seperti biasa. Memang dari sisi okupansinya itu memang agak sedikit jauh berkurang karena memang dari kebijakan dari pemerintah
melakukan pembatasan apa segala macam. Nah ini cukup mempengaruhi animo masyarakat untuk melakukan kunjungan baik ke museum maupun melakukan beberapa event. Kami rata-rata selama pandemi ini event-event yang kami lakukan, terutama wedding ya. Wedding itu minimal dalam sebulan ada 6. Kemudian bulan Oktober nanti pun kami juga sudah siap dengan ada wedding ada 8 event dalam bulan Oktober ini, ditambah dengan event-event yang lain. Namun event-event yang kami lakukan selalu mengikuti persyaratan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama mengenai masalah protokol kesehatan tersebut. Kemudian yang kunci yang ketiga itu adalah mengenai kolaborasi. Jadi untuk supaya kita bisa tetap survive di dalam menjalankan bisnis kita, terutama di sektor wisata, nah ini kami selalu melakukan kolaborasi baik dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, kemudian dari pihak event organizer, kemudian dari para mitra UMKM kita, kemudian maupun para sinergi BUMN. Kebetulan kami itu adalah dari pemegang sahamnya kebanyakan dari BUMN, sehingga sinergi-sinergi BUMN itu sangat kami butuhkan di dalam untuk mensukseskan event-event tersebut. Oleh karena itu kolaborasi itu sangat penting sekali. Nah sehingga nantinya kita bisa melakukan suatu event tersebut walaupun di dalam kondisi masa pandemi ini. Nah itu yang telah kami lakukan selama pandemi ini. Selama pandemi ini memang kami tutup operasional total itu adalah dari Maret sampai dengan Juni tutup, kemudian aktif kembali selama PPKM Mikro. Jadi walaupun ada pembatasan dalam bentuk event, dalam bentuk pengumpulan massa, tapi event-event yang relatif artinya kecil masih bisa kami lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memenuhi syarat-syarat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian berhenti total pada saat PPKM darurat. Jadi yang di bulan Juli itu kami berhenti, tapi namun ada beberapa wedding yang masih bisa kita lakukan dengan prokes yang sangat ketat sekali. Jadi pengunjungnya itu sesuai dengan anjuran pemerintah ada 20 pak, misalnya 20 orang. Artinya 20 orang daripada ini yang harus kita lakukan. Nah, di bulan setelah di bulan Juli Agustus sampai dengan saat ini, nah kami masih bisa melakukan beberapa aktivitas termasuk wedding. Kemudian kita juga melakukan uji coba pembukaan sesuai dengan anjuran pemerintah sektor pariwisata, mulai kita buka kawasan maupun dari sisi museum. Oke, next. Nah, ini acara gelaran yang seperti yang saya sampaikan tadi di kawasan Colomadu selama pandemi itu kita lakukan yang namanya konsep wedding drive-thru. Jadi ini adalah konsep wedding itu yang bagaimana orang itu tidak banyak yang artinya berlama di dalam suatu event tersebut, namun dia itu artinya sekilas. Jadi model kayak drive-thru seperti yang kita ketahui. Jadi mereka tidak lama begitu habis itu langsung pulang. Jadi tidak ada kerumunan massa yang seperti ini, seperti yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Kemudian konser musik secara hibrid. Nah ini banyak yang teman-teman dari beberapa panelis tadi menyampaikan sudah seperti itu. Jadi kita juga coba melakukan konser musik secara hibrid. Jadi kombinasi antara offline dengan secara online. Kemudian offline-nya mungkin kita lakukan di tempat kita di Colomadu Hall. Kemudian kita kerjasama dengan vendor, dengan sponsor. Kemudian kita lakukan ininya secara live streaming maupun lewat YouTube. Nah sehingga dari situ kita dapatkan beberapa revenue yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam bentuk drive-thru juga wisuda drive-thru juga bisa kita lakukan. Ini sudah beberapa kali kita lakukan di masa pandemi. Kemudian kalau talkshow secara virtual seperti webinar seperti saat ini itu sudah ini. Kemudian wedding yang sekarang menjadi favorit daripada masyarakat adalah wedding ala PPKM. PPKM itu singkat dari paket paket pernikahan kesukaan mertua. Jadi teman-teman dari marketing itu menciptakan plesetan. Nah, PPKM itu adalah suatu paket pernikahan kesukaan mertua. Jadi kenapa disebut seperti itu? Karena kita juga melakukan terobosan. Satu ya diskonnya juga cukup menarik. Nah, sehingga itu sampai saat ini kenapa kami bisa tetap eksis di dalam kegiatan event tersebut?
karena banyak masyarakat memberikan respon yang sangat positif terhadap inovasi yang kami lakukan, terutama wedding halal PPKM tersebut. Nah, sampai saat ini menjadi salah satu favorit daripada masyarakat Solo dan sekitarnya di dalam melakukan wedding. Kebetulan area tempat kami itu adalah area yang cukup luas dengan kapasitas 2.000 mobil, area parkir yang cukup luas sehingga menjadi daya tarik daripada masyarakat untuk melakukan kegiatan pernikahan di masa pandemi. Demikian juga event-event yang lain yang kita lakukan. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan. Tinggal 2 menit lagi ya Pak. Baik, menutup kemungkinan juga kita juga memberikan kalau ada masyarakat atau misalnya dari ini yang memberikan ide-ide yang kreatif buat kita juga tetap terbuka untuk memberikan itu sehingga itu bisa dilaksanakan secara di dalam masa pandemi ini. Next. Mau beras, mau apa mau apa beli? Next. Oke, ini mungkin sekilas video, mungkin ini silakan Mbak. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Dejolo Madu. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ada yang sharing atau misalnya ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Waktu kami kembalikan ke moderator kami. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketer selama pandemi, Dejolo Madu merupakan destinasi wisata heritage dan MICE venue berstandar internasional berhasil beradaptasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui perolehan sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf atas penerapan disiplin protokol kesehatan. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.